mungkin 2 informasi tanpa kita cerita. Mudah-mudahan live nanti sampai kepada Jakir dan juga sampai kepada pihak berkenaan. Praktikal tentang sholat dalam pesawat kemarin itu tidak terlalu tepat. Satu, tentang alasan hadis yang disebutkan di situ tidak boleh berdiri berduduk, tidak boleh berduduk berbaring. Apakah kita pada kondisi yang kita tidak boleh berdiri? Kondisi kita masih boleh berdiri. Hanya pesawat pihak berkuasa kita tidak mengkondisikan seperti dengan penerbang Arab Saudi. Arab Saudi dia mereka kosongkan tempat dalam beberapa baris, kira-kira dalam seperempatnya ini, sehingga untuk jamaah boleh melaksanakan salat di pesawat dari berdiri, pesawat stabil. Ini bukan perahu yang itu memang tumbang. Ini tak ada goncangan. Kalau ada goncangan pun masih oke lagi. Jadi itu bukan karena kita tidak mampu berdiri, kita yang tanah berdiri terus disuruh sembahyang atas kursi. Itu satu kekeliruan. Kemudian yang kedua yang dipraktekkan tentang ada kiblat, perasaan seperti kota yang mutar begitu terus takbir, itu salat sunat, bukan salat wajib. Hadisnya sharih, Nabi kita tak pernah melaksanakan sembahyang tanpa menghadap kiblat atau tanpa dengan pergerakan ruku sujud yang sempurna. Walam yakun yaf'alu dzalika fil faridati. Jadi yang Nabi kita laksanakan adalah salat sunat. Jadi salat sunat ada 2 cara. Satu, masa kita musafir jalan kaki, masa kita musafir dalam atas tunggangan. Masa kita musafir jalan kaki, maka itu kita boleh mengejaz arah. Jalan kita ke sana, maka pada masa kita takbir yang pertama, rukuk, sujud kedua dan ketiga itu ngadap kiblat. Allahu Akbar. Semalam tuh ya tak tahulah yang menoleh itu mukanya. Dia ngadap kiblat tuh dada. Kalau seandainya pada masa kita salam, musliman salam, assalamualaikum warahmatullah, dada tembusnya macam itu dah batal semua kita. Dada tidak boleh lepas daripada arah kiblat. Jadi bukan seperti muazin yang ditolehkan kan kiri kepala, bukan dada. Semalam tuh hanya setakat kepala macam itu saja. Yang untuk arah kiblat tuh dada, bukan kepala. Jadi kalau misalnya dada kita ke arah kiblat, mata kita kepala itu Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tak ada masalah. Rokok, Allahu Akbar, tapi kepala saya begitu. Asalkan dada kita ke arah kiblat, sah sembahyang kita. Ya dalam yang gambaran dalam tayangan tuh itu muka saja nengok, dada tak jelas. Nah, jadi masa kita musafir jalan kaki, maka pada masa kita takbir, ruku, sujud itu dengan kita menghadap kiblat. Allahu Akbar, menghadap ke sana. Setelah takbir, terus kita putar untuk ikut arah jalan kita. Jalan lagi. Tiba saatnya nanti dengan kita nak rukuk, ngadap kiblat. Sami Allahu liman hamidah, jalan lagi ke arah jalan. Tiba saatnya nanti dengan kita sujud, ke kiblat lagi. Tiba waktunya kita tasyahud, jalan lagi ke arah tujuan kita. Salam, ngadap kiblat kembali. Pada 4 tempat. Itu salat sunat pada masa musafir. Satu. Tapi kalau pada masa kita salat sunat atas tunggangan, Nabi kita melaksanakan salat sunat, usalli haitsuma tawajjah bi rahilatuhu, ke arah tempat tujuan yang Nabi kita tuju. Takbir sebagaimana biasa atau tunggangan. Dadak. Rukuk isyarat macam yang ditujukan itu dah betul. I'tidal sami Allahu liman hamidah itu benar. Sujud lebih rendah daripada rukuk. Itu untuk sembahyang sunat. Mana darinya? Hadis itu sendiri. Takkan Jakim tak baca sambungan hadis walam yakun yaf'alu dzalika fil faraid. Nabi kita tak melaksanakan yang semacam itu dalam melaksanakan ibadah atau dalam melaksanakan salat fardu. Salat fardu tak boleh dengan cara yang digambarkan dalam pesawat. Di samping kalau seandainya yang nak diraikan di Melayu Malaysia, yang boleh kita katakan 90% bermadhab Imam Asy-Syafi'i. Di situ ada tak cerita di qadha? Tak ada. Semua mazhab ulama Asy-Syafi'iyah mengatakan, semua ulama Asy-Syafi'iyah mengatakan salat yang semacam itu mungkin karena rukuknya tidak betul atau tidak menghadap kiblat,
atau juga tidak berwudu, salah satu daripada rukun-rukun yang tidak terpenuhi dengan betul, salat tersebut wajib diqadha, wajib kita ulang kembali. Jadi mudah-mudahan nanti melalui live kita kah atau melalui siapa-siapa saja kah boleh sampai ke sana.